Halo teman-teman, selamat datang di channel Himiknu. Nah kali ini kita kedatangan tamu mahasiswa baru, anak Indo juga. Nah sekarang itu dia sudah nyampe di sini. Nah pertama-tama kita perkenalin namanya siapa, dari mana, dan sebelumnya kuliah di mana. Oke. Halo semua. Nama saya Budi. Kalau nama Mandarinnya Chenfa. Nah, saya baru tiba di sini mungkin sekitar hampir 2 minggu yang lalu. Kalau sebelumnya sempat belajar Mandarin di Hainan. Tapi karena COVID, jadi saya lebih memilih stay di Zhongguo dan ke Guilin. Berarti Abang Budi ini awalnya itu kuliah di Hainan, belajar Mandarin. Nah, gara-gara corona masih COVID nih sekarang, jadi Bang Budi memilih menetap di Cina dulu, makanya dia pindah ke Guilin sini. Ya seperti itu. Nah terus Bang, ini keluh kesahnya deh, ya kayak ribetnya di sini apa, kan kayak keluh kesahnya ya, ribetnya apa, enaknya apa, senangnya apa, kayak gitu. Keluh kesahnya dulu lah ya. Keluh kesahnya lah ya. Yang nggak enak dulu ya. Yang nggak enak dulu. Oke, yang nggak enak dulu. Ya mungkin sebelum kesini, pokoknya yang berkaitan dengan sini dulu lah. Pokoknya yang berkaitan dengan sekolah ini awalnya kayak gimana, keluh kesahnya lah. Ya waktu sampai di Guilin kan belum tahu nih harus gimana caranya sampai ke sekolahan. Oke. Dikasih tahu naik tati. Tapi waktu di bandara saya tidak melihat ada orang yang pesan tati. Dari bandara. Oke. Jadi yang saya lihat orang kok pada naiknya taksi. Jadi saya naik taksi. Jadi kalau kesah pertama saya naik taksi kan mahal tuh. Wah, langsung kena mahalnya. itu itu keluh kesah di dompet itu. Itu pertama keluh kesah di dompet. Gitu. Terus sebenarnya sampai di sini saya juga nggak bisa langsung masuk ke universitas ini. Di gerbang ya? Ya di gerbangnya saya ditahan dulu nih sama sapam, tahan dulu, nggak bisa masuk. Terus sapamnya suruh saya kontak ke lause, ke guru. Nah, setelah saya kontak, barulah saya dijemput sama guru. Dijemput ke gerbang? Dijemput di gerbang, kalau nggak saya nggak bisa masuk. Wah, ini anak sultan, berarti dosen jemput di gerbang. Sebenarnya bukan anak sultan, terpaksa. Terus begitu masuk dan saya ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan gurunya. Pertama-tama gurunya langsung ngomong, karena COVID nggak bisa kemana-mana kamu. Saya langsung merasa, ini sekolah apa penjara? Gitu kan. Terus saya langsung nanya, lah ini saya visa sudah mau tiba waktunya. Iya visa. Kalau saya nggak bisa keluar terus gimana caranya gitu? Iya itu ngurus visa dong. Ya, bisa lah keluar. Cuman ya harus pakai izin katanya. Hari kedua saya disuruh cek PCR kesehatan. Hesuan Jensa, PCR. Nah saya cek, itu saya juga nggak bisa keluar dari dalam, mau keluar aja nggak bisa. Caranya gimana lagi? Kontak lagi kalau saya. Jadi ribetnya keluar masuk gerbang nih ribetnya. Iya. Karena mungkin mukanya masih baru, jadi sama security-nya mungkin penasaran nih. Ini siapa gitu? Ini murid atau orang luar atau orang nggak jelas gitu kan? Kenapa saya bilang orang nggak jelas? Ya mungkin kalau dibilang murid belum ada tanda pengenal. Kalau dibilang orang luar, Mandarinnya pas-pasan. Waktu ngomong sama security-nya kan ketahuan tuh. Bener. Kok logatnya beda? Jelas banget ya. Kan logatnya beda.
itu termasuk kesannya. Terus bagusnya nih di sini, sebelum saya ditempatkan di dormitory yang sesungguhnya, Oke. saya dikasih dormitory yang bagus dulu nih. Oh, oke, paham. Saya dikasih dormitory-nya yang bagus dulu nih. Oke. Bener-bener kayak kamar hotel, pakai kartu, listriknya juga caranya masukin kartu. Bener-bener kayak kamar hotel. Oh, berarti itu apa yang di lantai atas ya, di lantai atas. Lantai atas gedung yang lain sih. Bukan gedung ini juga sih. Oke, lanjut. Nah, itu saya sempat nanya, terus dormitory saya yang sesungguhnya gimana? Oke. Nah, terus dia jawab, ya ini sementara karena belum pembayaran dan sebagainya. Mungkin salah satu pelayanan buat orang baru. Mungkin masih dianggap tamu lah ya. Betul. Nah, habis itu ya oke, saya urus dulu semuanya kan. Tapi mau diurus bagaimanapun juga ternyata masih belum bisa selesai juga, karena harus menunggu sekarang masih harus menunggu approve dari pemimpin Intel. Persetujuan. Tapi sudah dibayar semua. Nah, itu tadi kalau kesannya seperti itu. Nah, terus kalau ini kayak pandangan abang terhadap sekolah ini gitu. Ya bagus jeleknya terserah lah. Intinya pandangannya terhadap sekolah ini. Kalau pandangan saya terhadap sekolah ini, begitu masuk sebenarnya enak sih, semuanya hijau. Oh ya benar sih. Jadi ngelihatnya juga enak ya. Terus habis itu udaranya kan lebih seger. Rasanya seger gitu kan. Terus sekali lagi dompet lagi. Masalah dompet lagi. Tapi dompet ini lebih mending yang ini, karena ternyata makanan di sekolah ini lebih murah. Nah iya benar, di sini itu lebih murah daripada di sekolah yang sebelumnya. Tapi nggak sebut merek lah ya. Iya. Padahal tadi udah sebut ya. Dari mana gitu loh. Wah, nggak apa-apa. Aku juga dulu di Xiamen sama di sini tuh kalau masalah makan segala macam itu lebih murah di sini loh, beneran. Iya, lebih murah sih. Itu cukup lumayan gitu kan. Iya, bedanya lumayan. Oke, berarti murah itu berarti enak hidup di sini. Itu pandangannya si Abang Budi. Terus kalau masalah kayak ini Bang, pelayanan kayak kantor, maksudnya pelayanan sekolah gitu, kayak kita ngurusin visa apa segala macam kan, kita kan sebagai siswa baru nih ya, jadi kita apalagi kayak Abang Budi sekarang, jadi kayak anak Indonya sedikit nih di sini yang bisa dimintain tolong atau yang mau nolongin si Abang kalau ada kesulitan. Nah, pandangan Abang terhadap semua itu kayak gimana sih? Kayak ngurusin visa, terus cek kesehatan, pergi sendirian tanpa teman anak Indo yang sudah lumayan kenal lingkungan lah gitu, bisa membantu gitu. Terus terang di sini itu gimana ya? Segala sesuatunya tuh lebih detail ya. Jadi persyaratan untuk dokumen segala macam tuh lebih banyak. Iya benar. Daerah otonom ya. Mungkin kalau kita kan kalau tidak terbiasa soal itu, kita akan merasa apa-apaan nih, capek banget nih gitu kan, kok banyak banget. Tapi kalau kita ikutin ya bisa gitu. Cuman kalau kita mau bertanya kepada guru dan sebagainya, kepada yang layanin kita, ya kita harus detail. Jangan sampai bolak-balik. Nah, kalau cuma tanyanya gini, gini. Nah, ternyata nanyanya kita belum selesai gitu, pertanyaan kita belum selesai. Nah, nanti kalau datang lagi nanya lagi, mereka mudah marah gitu. Berarti kayak kurang sabar. Jadi kalau nanya, disiapin dulu pertanyaannya sekalian, nanyanya yang detail sekalian. Nah, itu benar kata Bang Budi tuh. Nah, kalau kita kayak mau ke kantor, mau tanya apa nih gitu ya, saya setuju sih sama pendapat Bang Budi. Itu
pikirin dulu kita mau nanya apa. Nah, sebelum kesana nanyanya yang jelas, yang teliti kayak gitu. Nah nanti biar ketika kita nanya, nah pertanyaan kita udah clear, jadi tidak perlu tanya ulang gitu, tidak keesokan harinya nanya lagi gitu. Jadi biar apa ya, yang guru-guru di kantor juga, oh anak ini lebih ini ya, cermat ya kalau menanggapi suatu permasalahan kayak gitu kan ya. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya. Cuman untuk liburan kali ini, Oh ya, ini sekarang liburan. sebenarnya saya sempat keluar sih, walaupun kan belum boleh. Tapi karena ada teman yang ngajak, jadi saya pikir saya pasti bisa balik lagi ke sini, ya jadi saya keluar. Saya main ke kotanya segala macam. Saya pikir kotanya ya cukup indah ya, pemandangannya, terus bangunan-bangunannya Masih banyak yang tradisional, ya, kayak itu tradisional. budaya masih ada. Jadi enak gitu untuk dilihat gitu. Kalau misalkan yang dilihat cuma tembok putih semua kan Nah itu udah nggak apa? ramai. Ngapain keluar gitu kan? Kayak ini Cina apa bukan kayak gitu Ya, kan. Nah, ini kalau di gimana Guilin kita- ini masih Cinanya masih berasa. Betul. Gitu. Seperti itu gitu. Ya emang kalau di sini tuh di Guilin itu masih apa ya? Budaya China-nya itu masih kental ya, masih banyak lah ya, apa ya, kayak bangunannya. Jadi masih kelihatan lah Cina-nya. Kalau kayak dulu aku juga di Xiamen itu udah apa ya, tembok kaca putih apa itu kayak udah bukan China lagi gitu loh, nggak ada Kota modern kota biasa modern gitu. kayak gitu. Nah, jadi ternyata bener sih pemikiran Bang Budi itu juga sama kayak aku juga, kayak apa ya, wah ternyata Guilin ini juga masih kelihatan China-nya gitu loh, kayak gitu. Betul. Tapi ya mungkin Abang Budi ini nggak ngerasain ya apa ya, kayak karena Abang Budi ini datangnya pas corona kayak gini, jadi kita anak Indo kan banyak yang pulang nih, jadi ya acara-acara anak Indo atau ya kayak apa ya, kayak pelaksanaan apa sih kalau nggak salah itu kayak ospam atau penyambutan mahasiswa penyambutan mahasiswa baru itu. Jadi ya Bang Budi nggak ngerasain sih, cuman ya yang paling dirasa sama Bang Budi tuh ya kayak barusan keluar masuk susah, terus harus medikal kesehatan apa segala macem. Nah itu yang mungkin ya kayak wah itu yang paling apa ya, kayak masih diingat ya. Soalnya ya mungkin kayak kalau nggak ada corona ya mungkin semua itu nggak ada kayak gitu kan. Ya. Kayak gitu sih. Terus juga termasuk saya diajak sama saudara Edi ke Wow, sini. wow, wow. Ya kayak Kesannya bagus sih, karena begitu saya masuk nuansanya bukan nuansa Cungkok lagi, bukan nuansa Tiongkok lagi, tapi nuansanya memang Indonesia punya. Nah iya sih, kali ini juga aku juga ngajain Abang Budi sih ke ruangan anak-anak Indo ya. Jadi ya sekalian lah ngenalin, ternyata di sekolah kita itu ada kayak perkumpulan anak Indo. Nah ini tempatnya, sekalian Abang Budi ajak ke sini, ternyata Abang Budi suka kayak gitu. Iya, kalau diajak ke perkumpulan atau organisasi yang Indonesia tapi nuansanya Tiongkok, ya itu aneh kan. Tapi kalau di sini enggak, kalau di sini memang nuansanya ya Indonesia banget gitu, banyak banget pakaian daerah gitu kan, alat musik tradisional, jadi bagus banget sih masalahnya Kayak gitu. Wah, ternyata Bang Budi suka. Nanti ajakin ya Bang Budi itu, ajakin jadi ya, anggota HIPMI ya. Biar bisa bantu-bantu kayak gitu. untuk membantu ya. Bukan membantu sih, maksudnya kayak membantu kita dalam organisasi, bukan butuh pembantu ya. Wah parah Bang Budi. Kayak gitu sih. Tapi selain keluh kesah ya
sebenarnya di sini bagus sih. Asalkan segala sesuatunya dipersiapkan dulu di awal gitu. Jangan sampai kejar-kejaran gitu. Kalau bisa melamar ke universitas ini lewat agen lebih enak. Karena saya melamar di sini full semuanya sendiri, saya urusin semuanya sendiri gitu. Jadi mungkin memang kerasanya agak berat. Tapi kalau misalkan lewat agen mungkin lebih enak ya. Karena agennya juga bisa ngasih tahu kita gitu kan. Gimana-nya gitu. Dan agennya yang sibuk gitu kan. Kita cuma perlu ngasih dokumen, agennya yang sibuk. Oke. Nah, itu adalah salah satu tips ya yang mau kesini ya. Ingat, itu adalah salah satu tips. Jadi kalau memang mau mengurus segala sesuatunya sendiri, ya berarti harus mempersiapkan hatinya juga gitu. Iya, tenaganya juga sih. Tenaganya juga. Kalau enggak, jangan deh, lewat agen aja. Nah, kayak gitu. Oke, ya mungkin bincang-bincang kali ini ya cukup sampai di sini. Jangan lupa like and subscribe ya. Oke, bye-bye. Bye.